Pemirsa, saat ini saya sedang berada di salah satu desa Pancawati di Kecamatan Caringin, Kabupaten Bogor. Hari ini DPP LPRI Pusat melakukan kunjungan ke desa Pancawati khususnya untuk mengunjungi para petani desa Pancawati yang diduga telah dirampas haknya oleh sindikat mafia tanah. Kita akan terus melakukan peliputan ke dalam untuk menyusuri jejak kasus mafia tanah yang ada di desa Pancawati. Kita akan terus ke dalam menemui beberapa masyarakat petani yang merupakan korban dari sindikat mafia tanah. Lahan HGU yang merupakan tanah PT Rejosari Bumi telah berubah fungsi, di mana lahan tersebut merupakan daerah konservasi alam. Pada saat tahun 2016 lalu, melalui Kementerian ATR BPN, Pak Ferry Musyidwan Badan telah memberikan sertifikat ex-HGU PT Rejosari untuk masyarakat petani desa Pancawati. Kita akan menanyakan beberapa hal dengan beberapa petani yang kebetulan juga sudah ada di sini. Oke. Assalamualaikum. Bagaimana Pak, sehat Pak? Alhamdulillah baik saya. Pak, masyarakat petani desa Pancawati yang merupakan korban dari para sindikat mafia tanah yang diduga terzolimi, diduga dirampas haknya oleh para mafia tanah. Selamat pagi Pak. Pagi. Dengan Bapak siapa? Jana. Pak Jana. Pak Jana masyarakat petani di sini? Iya. Penggarap juga? Iya. Lahan Bapak di sini ada berapa luasnya? Kalau misalkan dirame-rame mah sekitar ada 5 hektar lah kurang lebih. 5 hektar? Ya. Ada sertifikatnya? Enggak ada. Hilang, tapi Bapak Hilang. tahu itu tanah Bapak ya? Iya. Bapak sekarang lahan itu Bapak gunakan untuk pertanian atau apa? Pertanian. Pertanian? Iya. Kalau saya boleh tahu, lahan Bapak sekarang ini sudah dikuasai sama pihak lain ya? Iya. Digunakan untuk apa Pak? Ya, sebagian wisata, sebagian perkebunan, Ya. tapi perkebunannya bukan sayuran. Bukan sayuran? Seperti jambu, gitu, Jambu, duren. tanaman-tanaman keras? Udah kena udah ke orang lain. Orang lain ya? Iya. Jadi Bapak sih dalam hal ini tidak mengetahui kalau tanah Bapak sudah diambil orang gitu ya? Sudah dilakukan jual beli ya? Iya. Oke, terima kasih Pak Jana ya. Sama-sama. Kita akan terus ke dalam Pak Jana menemui beberapa petani lain yang merupakan korban dari sindikat mafia tanah. Oke, terima kasih Pak Jana. Nah ini Pak siapa Pak? Pak Bahru. Pak Bahru. Pak Bahru, kita akan bertanya sama Pak Bahru. Pak Bahru, ini dari DPP Pusat LPRI melakukan kunjungan ke desa Pancawati untuk menyikapi permasalahan mafia tanah ya yang diduga terjadi di desa Pancawati. Apa yang ingin Pak Bahru sampaikan dari ketua kita, ketua DPP LPRI Pusat? Pengen tani aja masyarakat Pancawati mah semuanya juga. Pengen tani. Pengen tani. Sekarang apakah sudah bisa bertani? Bisa bertani. Cuman masih agak tenang gitu. Kurang tenang. Kurang tenang. Ya, oke. Ada yang ingin disampaikan sama Pak Ketua DPP LPRI, Pak ini? Ada apa? Pokoknya jangan diganggu lagi ya. Jangan diganggu lagi supaya biasa. Bapak bisa bertani ya. Bertani tenang gitu. Oh gitu ya. Tetap tani supaya bisa tenang. Supaya bisa bertani ya. Iya. Oke. Yuk. Pak, sini Pak, saya mau bertanya Pak. Bapak sedang berkebun di sini ya? Iya. Ini luasnya berapa? Kurang lebih? Kurang lebih 3.000 meter. 3.000 meter ya. Pak, kan Pak Ketua LPRI Pusat datang ke sini Pak. Iya. Untuk melakukan kunjungan, Iya. bertemu dengan masyarakat petani. Iya. Harapannya apa Pak? Harapan petani ini pengen aman aja yang Pengen tani. aman. Karena usaha tani ini nggak bisa usaha lain lagi. Iya. Biasa tani, biasa walaupun bawa duit sedikit kan sambil bawa makanan kalau petani mah Gitu dari ya. kebun. Ya, jadi resiko itu nggak full beli semua gitu sifat petani mah. Gitu. Oh gitu ya. Walaupun sedikit. Tapi Bapak kecewa ya setelah tanah Bapak diambil oleh para sindikat mafia tanah ya? Oh iya, kecewa banget. Oke, Itu oke. kan nggak ada usaha lagi. Karena bakat dari kecil usaha tani, kayaknya kalau nggak tani jadi nggak usaha. Oke, terima kasih Pak ya. Iya. Nama Bapak siapa tadi? Nama saya Didin. Pak Didin ya. Iya. Oke, terima kasih Pak Didin. Pemirsa, kita akan melakukan wawancara dengan Pak Ketua LPRI, DPP LPRI yang kebetulan juga sudah melakukan kunjungan ke desa Pancawati ya, Caringin, Kabupaten Bogor. Selamat pagi Pak Ketua. Selamat pagi. Bagaimana sehat Ketua? Sehat. Pemirsa, beliau adalah pimpinan Ketua Umum DPP Pusat LPRI. Ya, kita akan melakukan pembicaraan dengan beliau. Pak Sarip, Siap. dalam rangka apa Pak mengunjungi petani desa Pancawati Pak?
masalah kasus tanah yang direbut oleh orang-orang yang tidak punya kepentingan. Kita datang ke sini melihat langsung keadaan di lapangan dan juga bagaimana bertanya langsung kepada masyarakat. Tadi kita sudah bertanya kepada masyarakat, kasusnya yang direbut tanahnya oleh sebagian orang, ada pengusaha juga melibatkan ormas-ormas organisasi termasuk. Jadi kita datang ke sini melihat secara langsung bagaimana susahnya petani, bagaimana hak-haknya dia diambil oleh orang-orang tidak berkepentingan. Kita akan bantu petani sampai tanah ini kembali ke tanah mereka, ke tangan mereka. Tadi sudah saya ajak di sini Brigjen Taufik sebagai Wakil Ketua Umum LPRI Pusat untuk bertanya langsung dan komunikasi dengan masyarakat, juga bagaimana hidup susahnya mereka di sini memperjuangkan tanahnya sekian tahun belum ada sampai hari ini. Kami akan memperjuangkan sampai tanah ini menjadi jatuh ke tangan mereka kembali. Dengan cara apapun kami berjuang untuk membantu mereka. Itu aja. Waalaikumsalam. Sehat, Pak? Alhamdulillah. Sehat ya? Pak Taufik, Ya. dalam rangka kunjungan DPP LPRI Pusat melakukan kunjungan ke Desa Pancawati, menyikapi persoalan diduga adanya terjadi mafia tanah di desa ini. Tanggapan Bapak? Begini, prinsipnya kalau tanah ini milik rakyat harus kembali kepada rakyat yang punya. Apapun siapapun di situ, baik pejabat Polri ataupun TNI atau siapapun yang terlibat dalam situ, sikat habis. Oknum-oknum sikat habis. Sikat habis. Sikat habis. Karena Presiden sudah jelas Iya. memberikan bahwa rakyat harus dilindungi. Iya. Ya, bahwa kita di sini melihat apa benar yang disampaikan tuh. Ternyata Bahwa tanah HGU ini yang seharusnya digunakan untuk masyarakat petani, tapi diperjualbelikan di sini oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Nah ini makanya harus diurai oleh mudah-mudahan Satgas bisa melihat ya bahwa ini tanah sudah sertifikat menjadi milik petani tetapi tidak disampaikan. Iya, iya. Oleh sebab itu maka harus kita perjuangkan kembali kepada haknya. Yang hak adalah hak, yang tidak hak tidak. Begitulah kira-kira kita harus kembalikan bahwa sertifikat itu harus yang milik petani kembali kepada pemiliknya. Oke. Demikian, Pak. Terima kasih Pak Taufik ya. Juga kita akan melakukan pembicaraan juga dengan Pak Ketua DPC LPRI, Pak Pugu Kuswanto, yang dari awal sudah menyusuri diduga telah terjadinya sindikat mafia tanah yang ada di Desa Pancawati di Kecamatan Caringin, Kabupaten Bogor. Selamat pagi Bang Pugu. Selamat pagi. Bang Pugu, ini para petani disambangi oleh Pak Ketua DPP Pusat LPRI ya, Pak Sarip Takhir beserta wakilnya Pak Jenderal Taufik ya. Bang Pugu, seperti apa sih ke depan nih masalah kasus Pancawati? Kelihatannya sampai berlarut-larut. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada Pak Waketum, Brigjen Taufik. Saya ucapkan terima kasih kepada Pak Sarip Takhir sebagai Ketua DPP LPRI. Tentunya hari ini sangat membanggakan. Dari DPP LPRI sudah bisa datang langsung ke masalah Pancawati, dugaan kasus mafia tanah yang sampai sekarang belum ada titik jelasnya. Kami meminta hari ini kita sudah melaporkan ke Mabes Polri, ke Satgas Mafia Tanah, kita sudah laporkan ke Polres dengan LP-nya sudah ada yang diwakilin oleh Odi dan bersama petani yang lain. Tetapi kelihatannya ini terus berjalan prosesnya dan kami memohon. Karena apapun yang terjadi, bicara mengenai petani, Pak Jokowi sendiri sebagai presiden kita menyampaikan bahwa petani ini adalah masyarakat kecil yang memang harus dilindungi, terutama yang terzolimin oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab menurut saya. Harapan kami adalah buat Kapolres Kabupaten Bogor, Bang AKBP Iman, buat Kasat Reskrim yang baru, Bang Sigiro, ini segera mau ditindaklanjuti LP kami karena kami tidak akan pernah mundur. Karena kami berpegangan bahwa masyarakat ini terzolimin, kami punya data-data lengkap dan tentunya sudah masuk ke proses penyidikan dan penyelidikan. Kami harap ini segera dituntaskan. Dan tentunya apabila tidak dituntaskan, ya kami akan terus berjalan sampai permasalahan ini selesai. Dan harapan kami, goal kami adalah sebenarnya simple. Goal kami, kembalikanlah hak-hak masyarakat petani. Masyarakat petani dikembalikan supaya mereka bisa bertani lagi, bercocok tanam lagi, supaya mereka sendiri dapat dalam kondisi krisis seperti ini bisa hidup dengan layak, minimal bisa makan lah, minimal bisa sejahtera. Nah itu yang paling penting buat teman-teman BPN. Saya mohon juga BPN sudah mengeluarkan surat bahwa sertifikat telah terbit atas nama petani, sudah diserahkan kepada petani berdasarkan berita acara BPN. Tapi kenyataannya sertifikat tidak pernah diterima oleh
para petani dan ada dugaan tanda tangan dipalsukan. Sebenarnya ini sudah terang benderang. Cuman pertanyaannya, tanda tanya besarnya adalah ini pihak kepolisian harus segera. Komitmennya kepolisian kemarin kita pertemuan terakhir bahwa kita sepakat akan membela petani. Kita akan membela yang benar di jalur yang lurus. Nah, ini kami berharap tetap istiqomah teman-teman kepolisian untuk segera menyelesaikan permasalahan ini. Dan ini para petani juga saya harap nih banyak yang kumpul di sini bisa bersabar. Kami dari LPRI terus mengurus ini sampai dengan permasalahan selesai. Mungkin dari saya seperti itu. Satu lagi, Pak Kapolri, Bang Sigit, izin petani menitip diri dan salam buat Pak Kapolri. Komitmen Pak Kapolri juga kami tagih bagaimana membela rakyat dan petani terutama kasus mafia tanah di Kabupaten Bogor yang sampai sekarang belum selesai. Mohon diberikan atensinya khusus. Begitu juga Pak Menteri ATR yang baru Pak Hadi, ini harapannya Pak Jokowi dengan digantikannya Kepala BPN dengan Panglima TNI, mantan Panglima TNI, harapannya berantas mafia tanah sampai seakar-akarnya. Kami juga tagih komitmennya. Sampai sekarang Pancawati masih belum juga tuntas permasalahannya. Mungkin dari saya seperti itu. Terima kasih, sama-sama kita ikhtiar tentunya dengan jalan kebenaran dan kami tidak pernah takut dengan siapapun. Kita takutnya sama Allah Subhanahu wa taala. Jadi seperti itu. Dari saya, terima kasih. Akhir kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, pemirsa, jadi seperti itu apa yang sudah diuraikan baik dari Ketua Umum DPP LPRI Pusat maupun Waketum DPP LPRI dan Ketua DPC LPRI Bogor ya, untuk menyikapi persoalan masalah sengketa tanah, ya mafia tanah yang ada di Desa Pancawati. Lahan yang luas kurang lebih dari 250 hektar di wilayah Desa Pancawati tersebar juga di beberapa desa Cimande dan ada beberapa desa juga penerima sertifikat retribusi dari Kementerian ATR BPN di tahun 2016 lalu. Pertanyaannya, lahan yang sudah diberikan oleh masyarakat petani Desa Pancawati ya, yang diperuntukkan oleh melalui Kementerian ATR BPN, lahan tersebut diperuntukkan untuk area perkebunan ya, pertanian. Pada saat ini banyak sekali daerah-daerah yang seharusnya merupakan kawasan perkebunan pertanian telah berubah fungsi menjadi sebuah bangunan-bangunan berbentuk kafe mewah dan tempat-tempat destinasi wisata. Pemerintah Kabupaten Bogor dalam hal ini melalui Dinas Perizinan, dalam hal ini juga dari Kasat Satpol PP Kabupaten Bogor, apakah mampu untuk segera melakukan pendataan di wilayah Desa Pancawati, Pila-Pila maupun tempat-tempat destinasi wisata yang diduga telah melakukan kesalahan fungsi ya, yang seharusnya digunakan untuk perkebunan pertanian namun pada saat ini digunakan untuk destinasi wisata dan villa mewah. Penegakan Perda Kabupaten Bogor harus segera bisa dilaksanakan. Hidayat Onyus melaporkan langsung dari Desa Pancawati, Caringin, Kabupaten Bogor, Provinsi Jawa Barat. Selamat pagi.